Shalom, selamat pagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Presbiter Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah pada hari Minggu kedua sesudah Paskah. Kiranya Tuhan Yesus Kepala Gereja berkenan akan ibadah dan bakti diri kita. Pelayan firman pada ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Yesi Anggraini Hutapea, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bukit Sentul Bogor. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut Kau dipuji seluruh karyamu. Suci, 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 murah dan perkasa, Tritunggal, agung namamu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing dari kitab Yesaya pasal 43 ayat 1 yang menyatakan, "Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku." Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Aku juga. Ya Allah yang Maha Tinggi, Kau pencipta dunia ini, kami juga Engkau ciptakan agar Dikau tetap dipuji
Jemaat dipersilahkan duduk. Dalam penyesalan dan kerendahan hati, marilah mengaku segala dosa kita di hadapan Allah Maha Pengasih. Bapa yang Maha Kasih, sekalipun kami berulang-ulang jatuh dalam dosa, namun Engkau berkenan menyucikan dan memelihara hidup kami dalam kasih Yesus, Sang Penebus. Ampuni kami Tuhan, jika hidup kami hanya diisi dengan kesenangan duniawi. Kami mengabaikan panggilan-Mu untuk membaktikan diri kepada Allah dan mengabdi kepada sesama. Kami lebih suka membangkang daripada setia dan taat kepada firman-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Jemaat terkasih, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita pengampunan, seperti tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 1, ayat 18 hingga 21, yang menyatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Kelimpahan kasih-Mu jadi sungai yang segar, menghapuskan dosaku dan membuatku benar. Air yang puaskanlah anakku hingga Kau selamanya memenuhi batinku. Jemaat terkasih, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru
seperti tertulis dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 12 hingga ayat 17 yang menyatakan, "Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat terkasih dipersilakan duduk kembali. Consider all the works thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder. Thy powers throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwa
sungguh besar Kau Allahku. Saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman dan memohon bimbingan Roh Kudus untuk menuntun pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa di sorga, saat ini Engkau melihat setiap hati, setiap keluarga yang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Di rumah masing-masing, kami percaya ketika mimbar Tuhan ada di tengah-tengah keluarga, mereka dengan kesungguhan hati, dengan kerendahan hati, dengan segala keberadaan hidup mereka, mereka ingin dituntun oleh firman-Mu. Dan inilah kami semua Tuhan, baik yang ada di rumah masing-masing, bahkan kami semua yang ada di rumah-Mu yang kudus ini. Kami memohon pertolongan Allah, memampukan kami sesuai dengan kuasa Roh Kudus yang telah Engkau berikan kepada kami, agar kami mampu untuk mendengarkan firman-Mu, bahkan terlebih melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, karena kami siap mendengarkan firman-Mu dan siap dituntun oleh firman-Mu dan memuliakan nama-Mu melalui seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab pada hari ini diambil dari kitab Mazmur 107 ayat 1 sampai ayat 9 yang menyatakan, Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus. Jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Mereka berseru, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup bersyukur sudah menjadi ciri khas dari kehidupan orang percaya, ciri khas dan jati diri orang percaya. Ketika sedang susah, maka kita percaya
nyanyian yang kita naikkan kepada Tuhan, keluhan yang kita ungkapkan dalam bentuk doa dan nyanyian pun itu bisa menjadi kekuatan kita dan pemulihan. Ketika kita sedang susah, ketika kita sedang berduka pun, orang yang sudah tidak bisa mulutnya berkata apapun, tetapi ketika ada orang lain di sekelilingnya menyanyikan, naikkan pujian, dia juga mendapatkan kekuatan karena Tuhan hadir tetap dalam kehidupannya. Jadi ciri khas atau jati diri inilah yang membuat orang Kristen dalam suka, dalam susah, dalam duka, dalam keadaan apapun bersyukur kepada Tuhan. Sesuai dengan renungan hari ini dan di mana kita juga membaca dalam kitab Mazmur yang menjadi bagian dari renungan kita bahwa nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. 1 minggu yang lalu kita bersama-sama dengan semua orang percaya di muka bumi ini bersyukur untuk hari penebusan yang telah Tuhan nyatakan. Ia bangkit, ia menang, ia memperlihatkan bahwa ia sungguh adalah Allah yang sangat mengasihi kita. Dan Allah yang sangat mengasihi kita itu adalah Allah yang membuat kita yakin bahwa dalam situasi apapun kita mau tetap bersyukur, kita tetap memuji Tuhan karena apa? Ia telah menebus kita, bukan dalam bentuk materi, bukan dalam bentuk yang nyata, artinya secara fisik, tetapi keselamatan, yaitu jaminan hidup yang kekal, rohani. Kita mendapatkan ketenangan dan kekuatan, dan itulah yang paling membuat kita bersyukur karena kita punya jaminan keselamatan yang telah Tuhan nyatakan. Ia menebus kita, ia membebaskan kita, ia menolong kita. Nah, Bapak Ibu terkasih, ketika kita bersyukur untuk hari di mana Allah telah menebuskan kita, dan setiap hari Minggu adalah hari Domingus, hari Tuhan, hari kemenangan. Itu yang membuat kita setiap hari Minggu merayakan hari kebangkitan, karena hari ini pun juga adalah hari di mana terus kita yakin Yesus telah menang melawan maut dan juga kegelapan dan dosa yang telah kita lakukan, dan kemudian ia menebus kita dengan begitu amat penderitaan yang dirasakan, tetapi membuat kita yakin bahwa kemudian dalam bentuk penderitaan atau kesusahan apapun juga kita tetap mau bersyukur. Dan inilah Bapak Ibu merupakan rangkaian dari keyakinan iman umat Israel yang telah ditebus. Mereka dalam perjanjian lama ini atau dalam kitab Mazmur ini, apa yang membuat bangsa Israel bersyukur? Kita tahu bahwa bangsa Israel juga merayakan Paskah dalam perjanjian lama. Paskah karena mereka telah dibebaskan. Paskah atau Pesah karena maut telah melewati bangsa Israel dan membuat mereka itu bisa keluar dari bangsa Mesir yang menindas, yang memperbudak mereka, lalu membuat mereka akhirnya dituntun oleh Allah melalui Musa keluar dari Mesir, sehingga kemudian melewati berbagai macam mujizat-mujizat yang tampak dalam padang gurun. Dan ini adalah nyanyian yang dinaikkan ketika bangsa Israel telah ditebus oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam konteks ketika kita membaca Mazmur 107, khususnya kita lihat juga dalam ayat 4, ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan, berarti di padang belantara. Mereka dalam keadaan susah, bahkan kemudian apa yang terjadi, situasi pun digambarkan. Mereka lapar, mereka haus, mereka lemah, mereka lesu, mereka tidak berdaya. Tetapi apa yang terjadi di ayat yang ke-6? Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Bapak Ibu terkasih, ada pengulangan yang terjadi di ayat 6 sama dengan di ayatnya yang ke-13. Pengulangan kata yang sama, dan kemudian kalau Bapak Ibu perhatikan lagi juga ada di dalam ayatnya yang ke-19. Jadi dalam Mazmur 107 ini ada pengulangan yang membuat mereka yakin ketika mereka lapar, ketika mereka sedang dalam kesesakan, ketika mereka sedang berada dalam badai kehidupan. Kalau Bapak Ibu baca dalam konteks Mazmur 101 hingga dalam ayat 1 ini sampai dengan ayatnya yang ke-43, itu memperlihatkan bahwa mereka bersyukur justru ketika mereka mengalami penderitaan, kesusahan, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan menyelamatkan mereka. Jadi pengulangan 3 hal yang diucapkan dalam rangkaian Mazmur 107 ini, yaitu ayat 6, maka berseru-serulah, lalu kemudian ayat 13, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan, lalu di ayat ke-19, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan.
Lalu bahkan di ayatnya yang ke-28, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan. Jadi setiap kita melihat ada peristiwa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel dalam sejarahnya, mereka itu berseru-seru kepada Tuhan dan mereka melihat dan menyaksikan bagaimana keajaiban Tuhan, penebusan, keselamatan yang Tuhan terus berikan kepada bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu terkasih, di dalam ayat-ayat ini kita melihat ada beberapa hal yang terjadi, yaitu di ayatnya yang kelima, mereka lapar dan haus. Lalu kemudian kalau kita lihat di ayat-ayat yang selanjutnya, mereka tetap melihat ada perbuatan ajaib di ayat 8 Bapak Ibu ya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Lalu membuat mereka dipuaskan jiwa mereka yang dahaga, jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Jadi ini bukan hanya sekedar lapar dan haus soal makan dan minum secara fisik, secara biologis, tetapi lapar dan haga, lalu jiwa mereka dipuaskan ketika mereka berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita mudah sekali untuk melihat orang yang lapar dan haus secara fisik. Dia bisa lemes, lalu kemudian dia mulai mungkin biasanya gemeteran karena dia lapar dan kemudian haus gitu, dehidrasi. Tapi bagaimana dengan orang yang lapar dan haus jiwanya gitu? Itu kita tidak akan melihat mereka seperti orang kalau makan begitu lahapnya gitu ya. Tapi Bapak Ibu, ketika orang yang lapar dan orang yang haus jiwa mereka, itu tampak dari jiwa mereka yang gelisah, mereka tidak tenang, mereka penuh dengan ketakutan, jiwa mereka itu membutuhkan uluran kasih Tuhan, siraman dari kasih Tuhan yang membuat mereka bisa mengalami ketenangan kembali dari trauma atau dari stres atau dari depresi, dari pergumulan yang mereka hadapi. Jiwa mereka haus sekali, mereka lapar dari firman Tuhan. Nah, kesaksian ini memperlihatkan siapa yang bisa menebus dan membebaskan mereka. Lalu dikatakan dalam Mazmur 107 ini, hanya Tuhan Allah yang bisa membebaskan dan menebus mereka. Jadi rangkaian dalam Mazmur 107 ini merupakan rangkaian di mana penderitaan terjadi ketika mereka berseru pada Tuhan, Tuhan lepaskan. Pergumulan terjadi, mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan tebus. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan mereka, mereka hidup seperti dalam keadaan badai yang begitu amat menakutkan. Mereka berseru-seru pada Tuhan, lalu kemudian Tuhan tolong mereka. Ini merupakan bagian di mana umat Israel kemudian menaikkan syukur kepada Tuhan. Bahwa tidak ada selangkah dalam kehidupan mereka di luar daripada pemantauan Tuhan. Membuat kemudian mereka bersyukur kepada Tuhan. Dalam slide ini Bapak Ibu, ini merupakan pujian kepada Tuhan. Tuhan, saya mau bersyukur untuk segala hal. Karena setiap hal yang terjadi dalam kehidupan saya tidak lepas dari pemandangan-Mu. Setiap hal yang terjadi dalam kesusahan hidupku tidak pernah lepas dari segala sesuatu yang Engkau punya rancangkan dalam kehidupan setiap kehidupanku. Give thanks, nyanyian dari lagu ini akan mengawali dulu untuk kita masuk ke dalam aplikasi. Sebagaimana yang akan kita lihat ini Bapak Ibu. And we give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong.
Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Oh, we give you thanks. We give thanks. We give thanks. Ketika lemah, Tuhan kuatkan. Ketika ia dalam kemiskinan, Tuhan membuat ia kaya. Apa yang dikatakan nyanyian tadi, Bapak Ibu, membuat kita bersyukur bahwa ketika kita haus, ketika kita lapar akan kebenaran, Tuhan menolong kita, memberikan kita kekuatan, dan itu merupakan bagian dari give thanks kita. Ketika kita dalam kondisi seperti tadi, kita lapar dan haus juga akan kebenaran, Tuhan memenuhi jiwa kita dengan penebusan dan juga dengan pembebasan. Bapak Ibu terkasih, ini bukan hanya sekedar ungkapan yang disampaikan oleh pemazmur yang menceritakan bagaimana bangsa Israel ditebus, orang-orang yang mengasihi Tuhan, kemudian juga ketika berseru-seru lalu Tuhan tolong. Kalau Bapak Ibu terkasih membaca bagian-bagian dalam kidung jemaat, saya memberi contoh Bapak Ibu, bagaimana orang yang tetap mengatakan thank you Lord atau give thanks kepada Tuhan. Lalu kemudian ia ungkapkan justru dalam pujian-pujian. Di dalam kidung jemaat misalnya Bapak Ibu, kidung jemaat 392. Kita sudah tahu lagu itu. Lagu yang berjudul Ku Berbahagia. Ku berbahagia. Apa yang terjadi dengan si penulis ini? Dia memang adalah seorang yang buta sejak kecil. Fanny J. Crosby. Tapi dia justru banyak dalam kidung jemaat, dia mengungkapkan nyanyian-nyanyian syukur, nyanyian bahagia, tinggal bersama dengan Tuhan. Jadi ada hal-hal yang membuat seringkali di luar akal pemikiran kita yang secara logis kita berkatakan, ini kita lagi sulit, ini masa pandemik, ini masa amat sangat kita semuanya dalam kesusahan, ini kita semua orang sedang dalam kondisi bergumul. Ya benar Bapak Ibu. Di balik ketika kita mengatakan kenyataan tersebut, adakah sesuatu yang kemudian kita katakan, Tuhan, tetap aku mau bersyukur kepadamu. Syukurnya seperti apa? Ketika kita melihat orang susah, ketika kita melihat orang kedukaan, ketika kita melihat saudara-saudara kita terkapar sakit, apakah kita akan mengucapkan syukur pada Tuhan? Bapak Ibu terkasih, ketika justru dalam kondisi-kondisi seperti itu, penderitaan, sakit penyakit, kehilangan, kedukaan, cacat dan sebagainya kita alami, disitulah Bapak Ibu iman kita harus tetap mengatakan, Tuhan, aku punya Tuhan yang lebih besar, aku punya Tuhan yang maha kuasa, aku punya Tuhan yang mampu membuat aku mengatasi segala hal dan menghadapi segala hal. Bahkan ketika kita sedang mengalami yang namanya terorisme dan radikalisme di tengah bangsa dan negara ini, kita mau kemudian tetap mengatakan, Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kami betapa pentingnya generasi milenial yang saat ini begitu mudah sekali terjerumus atau terpengaruh dengan ajaran-ajaran terorisme dan juga radikalisme. Engkau mengingatkan kami untuk memanggil mereka, untuk mengasihi mereka dan menolong supaya mereka juga tidak lebih lagi larut dalam ajaran-ajaran yang tidak benar dan menyesatkan. Jadi semuanya Bapak Ibu, ketika kita mau menaikkan syukur kepada Tuhan, ketika kita berseru-seru kepada Tuhan, di situ Tuhan memberikan kita hikmat dan juga memberikan kita jalan keluar. Apa yang harus kita lakukan untuk lebih banyak mendoakan orang lain, untuk lebih mengasihi orang lain, untuk lebih merangkul orang lain, untuk lebih memberikan yang terbaik bagi orang lain. Itulah yang menjadikan kita bersyukur kepada Tuhan. Thank you Lord untuk everything, untuk segala sesuatu yang Engkau berikan dalam hidupku, untuk segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan di dunia ini. Engkau menghadirkan aku untuk tetap menjadi berkat di tengah-tengah kesusahan, di tengah penderitaan, di tengah pergumulan. Bapak Ibu terkasih, kita mau mengajak jemaat kita, keluarga kita, diri kita, bahwa ketika kita belajar firman Tuhan hari ini, maka berserulah kepada Tuhan. Ketika berseru kepada Tuhan dalam kesesakan, Tuhan lepaskan dari kecemasan. Itu janjinya, itu pernyataannya, dan itu firman-Nya. Dan firman-Nya itu akan berlaku dalam kehidupan kita. Kita berseru mengajak semua orang kepada Tuhan di masa pandemik ini. Lalu dikatakan, dalam masa kesesakanmu,
Bahkan di tengah-tengah engkau cemas, aku akan melepaskan hidupmu dari segala penderitaan yang engkau alami. Bapak Ibu terkasih, sekali lagi, inilah jati diri orang Kristen, orang yang percaya, orang yang telah ditebuskan oleh Allah, orang yang telah menang dari segala maut dan juga segala cobaan dan godaan. Sebagai anak-anak Tuhan, maka kita diajak untuk tetap terus bersyukur dalam segala hal, dan kemudian mengingat bahwa penderitaan-penderitaan, kesusahan yang kita alami jangan membuat kita semakin jauh daripada Tuhan, justru semakin kita dekat kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan, Ia akan melepaskanmu dari segala kecemasan. Itulah yang menjadi jaminan yang telah Tuhan nyatakan dalam firman-Nya pada hari ini. Kita tetap mau bersyukur kepada Tuhan. Ia akan melepaskan kita dan menolong kita dalam segala kesesakan dan pergumulan kita. Bapak Ibu, ini yang terakhir. Kalau tadi saya memberikan contoh laguku Berbahagia dalam Kidung Jemaat yang dinyanyikan atau yang ditulis oleh Fanny J. Crosby, maka banyak lagu-lagu yang bertebaran dalam Kidung Jemaat ini Bapak Ibu yang merupakan kesaksian-kesaksian iman. Contohnya Kidung Jemaat 27. Meski tak layak diriku. Ini ditulis oleh siapa ya? Ketika ia justru mengungkapkan satu ungkapan keberadaan dirinya, lalu kemudian dia berserah kepada Tuhan. Justru ini ditulis oleh seorang yang bernama Charlotte Elliott. Dia adalah seorang yang lumpuh. Dia tidak berdaya. Tapi justru dia membuat satu tulisan dan menjadi lagu syair yang kemudian kita nyanyikan ini untuk kekuatan bagi kita semua, bagi orang lain juga. Misalnya dikatakan di ayat keempat Bapak Ibu ya, sebagaimana adaku celaka, buta dan keluh, segala apa yang perlu ku dapat dalam dirimu. Pernyataan-pernyataan iman. Justru kita lihat Bapak Ibu, orang yang dalam kesusahan, orang yang dalam penderitaan, ketika dia berseru-seru kepada Tuhan, dia benar-benar kemudian pada akhirnya menyatakan, hanya di dalam Tuhan aku mendapat penebusan, hanya di dalam Tuhan aku mendapat kekuatan, hanya di dalam Tuhan aku mendapatkan pembebasan. Jadi mari kita belajar dari sejarah keselamatan ini. Ketika bangsa Israel dalam kesusahan, mereka berseru pada Tuhan, Tuhan melepaskan. Kita belajar juga dari sejarah kehidupan orang-orang beriman, ketika mereka dalam kondisi lumpuh, dalam kondisi buta, dalam kondisi kedukaan, seperti nyanyian Yesus Kawan yang Sejati. Itu adalah nyanyian yang diucapkan dan diungkapkan dan ditulis oleh seorang ketika berkali-kali ia punya tunangan meninggal dunia dan ibunya sakit, ia tidak mampu mengunjungi. Dia justru mengatakan pujian ketika Yesus adalah kawan yang sejati. Kita tidak akan bersungut-sungut, kita tidak akan kemudian mengucapkan kata-kata yang menyakiti Tuhan dan sesama, tetapi justru kata-kata yang kita keluarkan adalah kata-kata berkat. Karena di balik segala sesuatunya, ketika kita berseru pada Tuhan, maka pergumulanmu, kesesakanmu, kecemasan dan ketakutanmu akan Tuhan ganti menjadi berkat bagi dirimu dan orang lain. Tuhan memberkati kita Bapak Ibu, Tuhan yang menebus kita adalah Tuhan juga yang akan membebaskan kita. Selamat bergumul dan berjuang bersama dengan Tuhan kita Yesus yang telah menebus dan menyelamatkan kita. Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Berserulah kepadanya, Ia akan melepaskan kita dengan caranya yang terbaik untuk kita semua. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan melalui seluruh kehidupan keluarga Bapak Ibu. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari berdiri. Kita akan mengaku iman rasuli dengan hati dan mulut dan sikap sempurna. Hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah yang telah menebus dan membebaskan kami. Ada banyak cerita iman yang kami miliki, yang kami ingat, yang kami dengar, bahkan juga yang kami alami. Ketika hidup kami dalam keterpurukan, dalam kesusahan, dalam pergumulan, kami datang kepada Engkau, Engkau membebaskan kami, Engkau menebus kami, Engkau menguatkan kami. Dan kami belajar hari ini dari firman-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang sama, Allah yang telah menyatakan keajaiban melalui perbuatan-perbuatan-Mu bagi bangsa Israel, adalah Allah yang sama, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus dosa-dosa kami. Sehingga ketika saat ini pun, di tengah-tengah masa pandemik, ketika kami mengalami banyak kesusahan, banyak penderitaan, banyak kesesakan, bahkan ketika kami bersama dengan umat-Mu membaca firman-Mu, kami diajak untuk datang berseru-seru kepadamu, maka Engkau akan membebaskan kami dari kecemasan, ketakutan, dan Engkau melepaskan kami. Kami mau mengaminkan firman-Mu Tuhan terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Kami mau mengaminkan firman-Mu ini akan terjadi dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang mendengar dan yang menerima firman-Mu. Sehingga ketika keluarga demi keluarga saat ini bergumul di tengah-tengah kesusahan dan kesesakan hidup mereka, mereka tahu siapa yang akan menebus dan membebaskan mereka. Terima kasih ya Allah, Engkau telah berfirman kepada kami. Terima kasih Engkau menyatakan jaminan-Mu. Terima kasih Engkau menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang akan mendengar setiap seruan yang dinaikkan oleh umat-Mu ini. Bahkan ketika kami sehati dalam doa syafaat pada siang hari ini, kami berseru kepada-Mu Tuhan untuk bangsa dan negara kami, agar dibebaskan dari radikalisme, para teroris yang merancangkan hal-hal yang jahat. Engkau bekerja melalui TNI Polri, melalui pemimpin negara kami, sehingga mereka pun pada akhirnya dapat menyadari segala tindakan-tindakan sesat yang telah dilakukan oleh orang-orang yang mengajarkan radikalisme dan terorisme. Tuhan Yesus, Engkau tolong setiap mereka yang saat ini sedang mendapatkan ajaran-ajaran yang tidak benar, supaya Engkau adalah Allah kami yang akan memakai para guru-guru, memakai setiap orang yang Tuhan hadirkan untuk bisa meluruskan pemikiran-pemikiran dari orang-orang yang telah berjalan pada jalan yang sesat. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah kami yang akan memimpin negara ini, yang menolong para pemimpin negara kami dengan hikmat, sehingga mereka diberikan kekuatan, mereka diberikan kemampuan, mereka ditolong Tuhan untuk membantu agar setiap orang-orang yang memiliki paham yang tidak benar dapat dikendalikan dan kemudian mereka kembali pada jalan yang benar. Tuhan Yesus, Engkau jauhkan dari ancaman negara kami terhadap radikalisme dan terorisme. Tuhan berkati setiap orang yang saat ini benar-benar sedang bekerja keras untuk menumpas setiap ajaran-ajaran sesat. Bapa di surga, kami berseru kepadamu, berdoa untuk gereja-gereja yang telah Tuhan hadirkan, secara khusus gereja GPIB Bukit Sentul Bogor. Kami berseru kepada Engkau Tuhan di dalam kesesakan kami ketika kami memohon agar adanya rumah ibadah. Tuhan berkati agar tiap-tiap doa dari anak-anak kami yang masih kecil, remaja, pemuda, bahkan juga kaum bapa dan kaum ibu serta lanjut usia,
Engkau membuat kami Tuhan bisa selalu bertekun dalam doa sehati sepikir, dan Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami mau sehati berdoa untuk orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Dalam sakit atau pemulihan kami menyerahkan Oma Konstan Korputi Item, Ibu Diksi Sianenia, Bapak Yohanes Ermas Paitela, kesehatan Bapak Jimmy M. Sumakut, Oma Pangke, Ibu Telma Leluyan Palanding. Dalam kasih-Mu Tuhan, Engkau menyertai dan memberkati bahkan memulihkan segala sesuatu yang dialami oleh orang-orang yang kami kasihi ini. Tuhan memberkati mereka dan juga Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Di saat ini juga kami bersyukur Tuhan bagi jemaat yang berulang tahun, untuk ulang tahun kelahiran dari tanggal 11 hingga 17 April bersama Ibu Windy Triana, Ibu Johanna Elizabeth Cordelia, Ibu Ruth Naomi Lewerisa, Saudari Putri Mekico, dan Bapak Mario Raja Siaan. Dalam kasih-Mu Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang kami percaya akan juga memberkati dengan kesehatan dan panjang umur, dan juga mereka selalu menjadi berkat bagi Tuhan dan orang lain. Kami menyerahkan keluarga-keluarga yang kami doakan pada minggu ini. Keluarga Hutahuruk Mapalie, keluarga Siba Makaleo, keluarga Yeskiel Nama, keluarga Moninca Muaya, keluarga Raymond Mudeng, dan keluarga Sarce Patile Kasapia. Dalam kasih-Mu Tuhan, Engkau hadir dalam kehidupan keluarga-keluarga kekasih kami ini, memberkati, menolong, mengangkat segala beban kehidupan, memulihkan segala sesuatu yang mereka sedang gumuli, sehingga mereka dapat kuat, mereka dapat menata kehidupan masa depan, dan memberkati kehidupan seluruh keluarga kekasih kami ini yang kami sebutkan, bahkan yang juga tidak kami sebutkan. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu GPIB Bukit Sentul Bogor. Bapa di sorga, Engkau mendengarkan setiap doa yang dinaikkan oleh umat-Mu di rumah masing-masing. Bahkan terlebih ketika kami berdoa bagi keluarga Hotman Sibueya, di tengah kedukaan yang dialami, Engkau memulihkan, Engkau menghibur, Engkau menguatkan seluruh keluarga besar Bapak Hotman Sibueya. Sehingga di tengah kedukaan ini pun juga Tuhan, Engkau memberikan juga pertolongan-Mu untuk segala sesuatu yang saat ini sedang dilakukan dalam rangkaian acara. Dan kami berdoa Tuhan, supaya pada akhirnya pun juga Tuhan selalu memberikan pertolongan-Mu kepada seluruh keluarga besar Hotman Sibueya. Tuhan Yesus, kami berdoa bersama dengan jemaat-Mu yang hadir di sini. Mereka yang melayani Tuhan, baik penatua, diaken, tim pelkes, pegawai gereja, pemandu lagu, pemain musik, bahkan tim multimedia. Dalam kasih-Mu Tuhan, Engkau mengerti segala sesuatu yang sedang mereka gumuli dan yang mereka harapkan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, dan kami bersyukur bersama mereka. Umat-Mu terkasih yang melayani Tuhan hari ini, Engkau memberkati ya Bapa di sorga, segala sesuatu yang mereka sedang kerjakan di masa ini, bahkan masa yang akan datang. Tuhan Yesus, Engkau memberkati orang-orang tua kami yang sudah menjadi janda, yang menjadi duda, anak-anak yatim piatu. Tuhan hadir, kuatkan, dan berikan mereka yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih ya Allah, kami menyerahkan setiap keluarga yang mengalami pergumulan sakit penyakit akibat dari virus corona. Tim medis, Engkau memberkati upaya mereka untuk terus mendampingi dan memberikan kesembuhan, bahkan juga dalam obat-obat yang diberikan, Tuhan memberikan dan berkati. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami, inilah syukur kami kepada Tuhan yang telah menebus kami, kepada Tuhan Juru Selamat kami yang telah membebaskan kami, yang juga mendengarkan doa yang dinaikkan oleh jemaat-Mu pada saat ini di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga. Kami punya Allah yang mengerti keberadaan hidup umat-Mu ini. Kami punya Allah yang hidup. Kami punya Allah yang mengetahui saatnya Engkau menjawab doa kami tepat pada waktunya. Inilah doa syukur kami, permohonan kami ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena
Shalom, kami akan mempersembahkan lagu pujian. Umat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur atas penyertaan Allah bagi kita dengan mengingat kata Alkitab dari Matius 6 ayat 19 sampai dengan 21 yang menyatakan, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan dan tanda syukur kita. Tuhan yang memberi
Wujudkanlah damai sejahtera bagi setiap orang agar keadilan dan ketentraman terus dirasakan semua orang. Marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur yang kita sampaikan secara bersama. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Karena daripada-Mu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian untuk beberapa informasi sebagai berikut. Majelis Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor mengucap syukur kepada Tuhan seraya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Yesi Anggraini Hutapea yang telah menyampaikan pemberitaan firman. Juga kepada seluruh pelayan pada ibadah hari ini. Kiranya Tuhan Yesus berkenan akan pelayanan yang telah disampaikan dan memberkatinya serta memberi kelimpahan karunia dan sukacita bagi ibu dan bapak untuk melayani Tuhan dalam kesempatan berikutnya. Warta jemaat secara lengkap disampaikan melalui WhatsApp grup setiap sektor pelayanan sebagai informasi dan panduan kegiatan penata layanan bagi seluruh warga dan simpatisan jemaat GPIB Bukit Sentul. Untuk informasi yang menjadi perhatian khusus, mari kita simak tayangan berikut ini. Informasi kegiatan pelayanan dan pelaporan keuangan dapat dibaca secara lengkap di dalam Warta Jemaat. Jika terdapat informasi yang kurang jelas atau keliru, dapat disampaikan dan ditanyakan kepada Pelaksana Harian Majelis Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor. Jemaat terkasih, selamat berkarya di minggu yang baru, tetap menjaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat terkasih, mari berdiri. Hiduplah selalu bersama dengan Tuhan. Pergi dan kerjakanlah dengan sukacita keselamatan yang Tuhan berikan. Tunaikan tugas dengan setia dalam pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka mengasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Jemaat terkasih,
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. And we give thanks with a grateful heart. Give thanks.